Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur patut kita panjatkan karena sampai detik ini masih dikaruniai hidup dan kesehatan. Selamat datang teman-teman dan saudara kalian di podcast Rafa. Sudah hampir setahun wabah COVID-19 melanda dunia. Tahun 2020 hampir berakhir, tetapi pandemi belum juga reda. Di tengah situasi ini, mari kita sama-sama kembali belajar untuk sabar. Sabar itu penting, terutama di masa-masa sekarang. Orang sudah banyak yang jenuh, akhirnya memilih liburan keluar kota. Bosan makan di rumah, akhirnya ke rumah makan. Lelah pakai masker, akhirnya masker ditaruh di dagu. Teman-teman dan saudara sekalian, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai pelindungmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang sabar." Melalui ayat itu, Allah mengingatkan kita untuk sabar. Sabar dan menahan diri. Pelindung orang beriman adalah kesabaran. Liburan atau jalan-jalan bisa kita lakukan setelah pandemi ini hilang. Kalau semua orang keluar rumah, main-main, tidak pakai masker, dan benar, virusnya malah tambah senang. Toh tempat wisata dan rumah makan akan tetap ada, meski didatangi bulan-bulan atau tahun depan. Kita harus sabar menunggu. Semoga vaksinnya segera ditemukan. Kunci dari semua ini adalah kesabaran. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal, menjaga lisan dari celaan dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hambanya, karena dengan kesabaran seseorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Kita manusia hidup di dunia tak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Setiap manusia diberikan oleh Allah ujian dengan berbagai macam ragamnya. Ada orang yang diberikan ujian oleh Allah dengan penderitaan, kesengsaraan. Ada orang yang Allah berikan ujian dengan kekayaan. Masing-masing orang diuji kesabarannya. Orang yang menderita dengan sakit diuji kesabaran untuk menghadapi sakit. Orang yang menderita kesusahan dan kesulitan diuji kesabarannya dengan kekurangan harta. Orang yang diberikan oleh Allah kekayaan dan kesenangan diuji oleh Allah kesabarannya untuk menghadapi syahwat dia. Karena semakin senang, semakin banyak fasilitas, seseorang terkadang lebih mengikuti syahwatnya. Manusia diuji selama hidup dia. Dalam kehidupan itu, dengan apa? Dengan perintah, dengan larangannya. Allah memerintahkan kita sholat, zakat, puasa, dan haji. Allah juga melarang kita untuk berzina, berjudi, dan melarang berbagai macam larangannya lainnya. Sampai kapan? Jawabannya cuma satu. Sampai akhir hayat, sampai kita mati. Bolehkah kita berkata, sampai kapan saya bersabar untuk sholat? Misalnya ada orang mengatakan, kan kesabaran ada batasnya, jadi saya sholat pun ada batasnya dong. Jadi, itu tidak benar ya teman-teman. Kita sabar sampai akhir hayat kita. Selama kita beriman kepada Allah, kita butuh kesabaran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Sabar bagi keimanan laksana kepala dalam tubuh. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula lah keimanannya." Hadis riwayat Abi Syabiah dalam Mushanafiyah
dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman tak akan pernah hidup tanpa kesabaran. Bagaimana tidak? Sementara kita beriman kepada Allah sepanjang hayat kita, selama kita hidup, kita terus sabar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, bahkan hidup pun tak lepas dari berbagai macam ujian. Dan Allah mengatakan bahwa dan kami uji kalian dengan keburukan, kesenangan sebagai fitnah untuk kalian. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Allah juga berfirman, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Lalu Allah mengatakan, bergembiralah untuk orang-orang yang sabar. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, kami milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Teman-teman dan saudara pendengar sekalian, apakah kalian pernah melihat karet? Karet itu apabila kita tarik, dia semakin panjang dan semakin panjang. Itulah kesabaran. Ketika kita semakin melatih diri kita dengan kesabaran, semakin kita pun terbiasa dengan kesabaran. Seseorang yang terbiasa dengan penderitaan, ia bahkan mungkin merasakan penderitaan itu sebagai sebuah kenikmatan. Tapi ketika seseorang tidak terbiasa dengan penderitaan, dia tidak sabar. Itulah rupanya yang menyebabkan dia tidak sabar. Oleh karena itu, aneh kalau ada orang berkata, sabar itu ada batasnya. Dan aneh apabila ada orang yang berkata, kesabaran saya udah habis. Itu menunjukkan tidak sabar. Sebab kalau dia sabar, dia akan senantiasa menahan dirinya. Tentu pondasi kesabaran adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Sebab ketika seseorang hamba mengharapkan apa yang ada di sisi Allah berupa pahala dan surga yang ada di akhirat nanti, maka itu sesuatu yang luar biasa. Itulah yang menyebabkan kita bisa bersabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Demikianlah podcast kali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berkenan di hati kalian. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.